diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berdoa terlebih dahulu. KM hari ini siapa tadi? Amin. 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 Ayo boleh Amin maju ke depan. Ya, boleh dipimpin ya teman-temannya yang semangat. Ayo, kita berdoa kepada Allah ya, harus ya khusyuk, tidak main-main. Ya. Kita sudah berdoa, mudah-mudahan pembelajaran hari ini tidak hanya sekedar mendapat ilmu, tapi juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau niatnya untuk ibadah, kalian belajar, kalian mengikuti perintah Bu Guru, itu akan mendapatkan apa? Pahala. Ayo, asik sekali. Ya dapat ilmu, ya dapat pahala, nanti dapat uang jajan dari Bunda, wah senang sekali ya. Oke, hari ini Bu Guru absen dulu. Ada yang nggak masuk ya hari ini? Ada. Coba ya. Hadir. Ada nih. Alefa, Ali, Dea, Amin, Dea, Akila, Azahira, ada kabar? Sakit ya? Kita doakan semoga segera sembuh ya. Dafa, Gania, Gazawan, gak masuk juga ya, sakit kemarin. Kemudian Zaki Juang, Keizan, Adel, Marinda, Adio, Mirza, Rashid, Nadine, Caca, Raka Pratama, Raka Garisa, Sarah, Mama. Oke, berarti hari ini yang nggak masuk ada berapa, Teh? Dua. Azahira dan Gaza itu kita dapat kabar dari ayah bundanya sakit ya. Mudah-mudahan kita doakan Azahira dan Gaza segera diberi kesembuhan ya. Amin. Ya Allah. Amin. Oke, anak-anak, coba Bu Sita cek dulu nih suaranya. Tepuk semangatnya, coba pada semangat gak ya pagi hari ini? Oh tuh, Ali udah muak. Ali tadi malam tidur jam berapa Ali? Jam berapa? 9. Oh jam 9 masih muak ya, padahal jam 9 itu udah termasuk yang cepat ya. Oke, coba semuanya tepuk semangat. Alhamdulillah. Mana suaramu? Mana suaramu?
tanah air kita, negara Indonesia. Sebelum pembelajaran dimulai, kita akan bernyanyi Garuda Pancasila dulu. Siapa yang hafal lagu Garuda Pancasila? Nah, karena kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, posisinya harus bagaimana kira-kira? Gini. Wah, kata Raka gini. Apa gimana lagi? Berdiri. Wah, adio hebat. Dapat bintang. Hormat nggak ya? Enggak. Jadi posisinya harus siap, tegak, nggak goyang-goyang, nggak main-main. Boleh silakan berdiri dulu semuanya. Menghadap ke depan. Ayo Ali. Nggak apa-apa. Menghadap semua ke depan, ya. Semuanya menghadap ke depan, Mas Rizal. Nah, oke. Istiadah dan nah, posisi siap semuanya, tidak goyang-goyang ya. Kalau pahlawan kita ya untuk menyanyikan lagu kemerdekaan, untuk mengibarkan bendera aja harus menumpahkan darahnya dulu ya, berperang. Kita mah hanya tinggal posisi siap menyanyikan lagu tersebut dengan hikmat ya, belajar dengan sungguh-sungguh ya. Paham tuh? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Panggil Bu Sinta. Bu Sinta. Kalau kau senang hati bilang semuanya. Bu Sinta. Oke, alhamdulillah ya, fokus semuanya ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita melanjutkan, Bu Sinta ingin mengulang kembali nih. Kemarin, hari apa kemarin? Hari Rabu kita sudah melaksanakan karya wisata. Ya, kemarin karya wisatanya kemana? Ya, kemana? Ke Lembang. Oke, di sana seru nggak karya wisatanya? Ya, oke. Oh, di sana main-main aja atau ada belajarnya juga? Kira-kira ilmu apa yang didapat kemarin? Berkebun, kata Tamam, hebat. Apalagi? Beternak, hebat. Apalagi? Menanam. Kalau ada yang mau menyampaikan, acungkan tangan dulu, Bu Sinta tunjuk ya. Jadi jangan rebutan. Tadi kata Tamam apa Tamam? Berkebun. Kata Raka? Beternak. Siapa lagi tadi? Rasil apa? Oh, bertanam. Katanya nggak usah malu-malu ya. Bertanam. Nggak usah. Bertanam Bu Guru. Oke ya. Nah, anak-anak hari ini kita berpanen kata Rafa. Oke ya. Sama aja ya. Berkebun, bertanam, berpanen. Katanya itu berkaitan semuanya dengan tanah.
buku di rumah? Oh ya, coba kita mau tanya kalau Jua, suka baca buku apa Jua? Biasanya buku animasi. Buku animasi? Oh, animasi. Siapa lagi? Aidan. Buku apa? Buku kartun. Buku kartun. Raka Gaisan. Komik. Komik. Sharon. Komik. Komik. Sama. Dinosaurus. Dinosaurus. Dea. Komik. Komik. Oke. Selain di rumah, kalian juga di kelas kita punya pojok baca ya. Tiap pagi kalian juga membaca buku cerita. Boleh nih kalau misalnya buku ceritanya udah dibaca-baca semuanya, boleh kalian bawa lagi buku cerita, koleksi buku cerita kalian yang ada di rumah ya. Paham tuh? Sekarang kalian boleh perhatikan dulu ke depan. Bentar ya. Ya. Belum. Sekarang izin sama Yolanda. Nah, anak-anak, coba Bu Cinta minta tolong tadi baca yang keras ini apa? Teks narasi. Wah, lakinya ada dua ternyata ya. Teks narasi ya. Oke, teks narasi kira-kira apa sih teks narasi ya? Nah, kita punya kata-kata motivasi dulu sebelumnya. Coba kita baca nak. Orang yang tidak banyak membaca pasti tidak banyak tahu. Orang yang tidak banyak tahu sangat dekat dengan kebodohan, dan kebodohan sangat dekat dengan kemiskinan. Oke, terima kasih Keizan. Ada sebelum Bu Sinta jelaskan, ada yang kira-kira bisa menyampaikan ini maksudnya apa sih? Dua, silakan. Bacalah karena buku adalah jendela dunia. Coba ulang lagi nak. Bacalah buku karena buku adalah salah satu jalan sukses. Sukses, hebat. Terima kasih Juang, nanti dapat bintang ya Bu Sinta tulis. Kata Juang barusan, bacalah karena membaca buku itu adalah jendela dunia, jalan sukses kata Juang ya. Karena membaca buku itu di sini tuh dijelaskan orang yang tidak banyak membaca pasti tidak banyak tahu. Jadi kalau kita nggak suka baca, kita nggak akan tahu ya, nggak akan tahu pasti banyak tersesatnya, kemudian informasi-informasi nggak tahu. Nah, orang yang tidak banyak tahu sangat dekat dengan kebodohan. Wah, na'udzubillah min dzalik ya. Kalau kita nggak tahu, nggak suka baca, jadi nggak tahu. Ya kalau nggak tahu, jadi mendekati ke kebodohan. Kemudian dan kebodohan sangat dekat dengan kemiskinan. Na'udzubillah. Jadi orang yang nggak suka baca, nggak suka belajar, jadinya nggak tahu, dekat dengan kebodohan, kemudian dekat dengan kemiskinan. Karena orang-orang yang sukses itu tentunya adalah orang yang rajin baca, orang yang suka belajar. Kalau nggak mau belajar, nggak mau baca, ya itu tadi katanya. Makanya ayo semangat baca ya. Tadi sudah hebat. Oh tadi pada semuanya kata Bu Sinta, siapa yang suka baca buku di rumah? Wah semuanya tadi pada asuhan tangan Bu, aku hebat ya. Kita lanjut. Coba Bu Sinta minta tolong siapa ya? Dea deh boleh Dea. Tadi kan udah Putra, sekarang Putri. Dea coba baca yang keras. Teks narasi adalah karangan yang menyajikan peristiwa berdasarkan urutan waktunya yang bertujuan menyampaikan sebuah informasi dengan cepat mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Oke, terima kasih Dea. Jadi, teks narasi itu adalah karangan yang menyajikan peristiwa berdasarkan urutan waktunya. Ada urutan waktunya. Jadi dalam cerita itu pasti kalau misalnya menceritakan kegiatan taman misalnya, pasti dari bangun tidur dulu, sarapan, berangkat sekolah, kayak gitu. Gak mungkin kalau misalnya menceritakan kegiatan taman, waktunya acak-acakan tiba-tiba dalam ceritanya taman lagi makan siang, udah makan siang tiba-tiba lagi
3D, terus tiba-tiba lagi tidur, tiba-tiba sholat duhur, nggak mungkin kan ya. Jadi berdasarkan urutan waktunya ya. Kemudian bertujuan menyampaikan sebuah informasi dengan tepat mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Jadi teks narasi itu memberikan kita informasi nih. Misalnya kalau teks narasinya tentang kehidupan tamam, berarti informasinya tentang apa? Kehidupan tamam ya, kegiatan tamam yang dilakukan sehari-hari kayak gitu ya. Jadi pasti ada informasi yang disampaikan. Oke. Ini nanti teksnya yang akan Bu Sinta bagikan ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulainya lagi, Bu Sinta teks narasinya menggunakan media audio. Media audio yang tahu nggak? Audio di Apa? Di Chrome. Nah, terus apa lagi nih? Media audio. Audio yang suara. pintar Raka, menggunakan suara kata Raka ya. Jadi audio itu suara. Nah, nanti media yang Bu Sinta gunakan di sini pertama speaker, HP dan laptop. Kemudian suara Bu Sinta yang Bu Sinta rekam. Kalian tugasnya di sini dengarkan cerita yang Bu Sinta bacakan tapi melalui media audio. Dengarkan dengan seksama karena tidak akan diulang-ulang. Beda kalau dengan Bu Sinta yang baca langsung. Kalau Bu Sinta yang baca, kalian suka apa Bu? Ulang Bu, suka gitu ya. Nah, kalau media audio ini dia akan membacakan terus. Makanya kalian harus fokus ya, harus konsentrasi. Setelah nanti suara Bu Sinta ke media audionya Bu Sinta setel, kalian nanti akan mengerjakan LKPD yang Bu Sinta bagikan ya. Paham tuh? Ada yang ingin ditanyakan sebelum Bu Sinta dengarkan audionya? Ada? Sudah paham ya? Nah, dengarkan makanya supaya tahu tentang apa ya. Juang. Kalau ada yang kelewat, nah tugasnya nanti kalian berkelompok ya, sesuai kelompok yang sudah Bu Sinta bagi sebelum ini tadi. Ini ada kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi fokus. Ayo saling bantu antara kelompoknya. Coba Keiza. Nanti kita tugas sekarangnya kalian mendengarkan audio ini dulu aja ya. Paham dulu? Oke, kita cari dulu sebentar ya. Larangan memukul teman. Di suatu sekolah dasar sedang terdapat hari yang penting. Hari di mana pemenang lomba Agustusan akan diumumkan. Saat itu para siswa kelas 3 SD pergi keluar kelas sambil berlarian mencari tempat untuk mendengarkan pengumuman lomba. Para pemenang lomba Agustusan akan mendapatkan hadiah. Begitu pula dengan Zahra. Zahra sangat antusias dan bersemangat mendengarkan pengumuman dari guru. Zahra berdiri di barisan paling depan supaya ia langsung bisa mendengar namanya disebut sebagai pemenang lomba. Tiba-tiba Zahra terjatuh didorong oleh Riris. Zahra yang tidak terima langsung memarahi Riris. Zahra menanyakan alasan Riris mengapa mendorongnya. Riris mengatakan bahwa ia ingin berada pada barisan paling depan. Zahra pun tidak mau mengalah. Merasa tidak senang, akhirnya Riris pun melabuhkan tamparan pada pipi Zahra. Guru menanyakan pada Riris bagaimana ia bisa memukul temannya sendiri. Riris mengaku melihat tayangan di TV sehingga dia menirunya. Akhirnya guru memberi nasihat kepada Riris bahwa yang ia lakukan itu tidak baik. Riris pun menjadi menyesal atas perbuatan yang telah ia lakukan pada Zahra.
Setelah keluar dari ruang BK, Riris mencari dan menghampiri Zahra. Riris meminta maaf kepada Zahra atas perbuatannya yang menyakiti Zahra. Oke, ya. Sekarang Bu Cinta akan membagikan LKPD. Kalian kerjakan sesuai kelompoknya masing-masing dari cerita yang kalian dengarkan tadi ya. Akila, Afriza, Afriza, Raka Gaisan, Dehan, Seiza. Raisa, Ahmed, Sarah. Raisa, Ahmed, Sarah. Nadir, Barca, Adel. Nadir, Adel. Kemudian Gania, Ali, Adani. Gania, Ali, Adani. Gania, kemudian Juang, Dava, Alepa. Kemudian Marin, Adio, Zafi, Dea. Marin, Adio, Zafi. Kemarin yang ketinggalan kontak-kontaknya siapa? Aku. Ada nggak? Yang tolong yang ininya mana? Yang ininya? Satu ada. Oke, anak-anak. Tadi yang sudah dibagikan. Ada lagi nggak tadi yang ininya? Ngapain? Yang Bu Sinta bagikan. Nah, yang ini ya. Kalian keluarkan, bukan yang teksnya dulu, yang ini. LKPD lembar kerja peserta didik. Kalian boleh isi nama, kelas, kemudian di situ ada tujuan pembelajarannya. Coba Bu Sinta minta tolong. Dean, baca yang keras tujuan pembelajarannya di situ apa nak? Peserta didik dapat memahami atau menjelaskan teks narasi yang dibaca atau dari media audio. Oke, kegiatan bahasa Indonesianya coba yang satu baca Seren, yang keras nak baca coba. Simaklah dengan bersama cerita yang sudah kalian dengar. Nah, sudah disimak belum tadi? Sudah. Yang keduanya coba bacakan Gila, boleh? Guru kalian akan membacakan sebuah cerita. Nah, tadi guru kalian akan membacakan sebuah cerita. Sudah tadi dari media audionya ya, suara Bu Cinta langsung itu. Kemudian yang ketiga, Ali, baca yang keras, Li. Isilah kotak-kotak ini sesuai cerita yang dibacakan guru kalian. Isilah kotak-kotak ini sesuai cerita yang sudah kalian dengarkan tadi. Nah, di situ ada 5 kotak. Boleh diskusi ya, sesuai kelompoknya masing-masing. Diskusi kalian kerjakan ya. Ini cerita tentang Boleh diskusi ya dengan teman-teman.
cerita tadi. Misalnya harus seperti ini atau tidak boleh seperti ini. Nah, ya. Apa kebaikan yang bisa kita ambil, kita contoh dari cerita tadi ya? Apa Deva mau bertanya? Kita boleh diskusi dengan temannya. Tadi ada siapa aja ya? Kejadiannya di sekolah. Harus bereskan bareng-bareng ya kelompoknya. Kelas 3 belum kompak, usin tolong lagi. Kelas 3 Oh ya, semangat sekali. Ini kita lanjut ke LKPD selanjutnya yang seperti ini. Sudah dibuka semuanya? Bu Sin, kalian sekarang perintahnya dilihat, diperhatikan, kita akan melaksanakan estafet baca. Jadi, pertama yang membacanya suaranya harus keras supaya temannya ketika membacakan harus bisa melanjutkan karena estafet baca. Kalau bacanya pelan-pelan, kira-kira temannya bisa melanjutkan nggak? Kalau misalnya Abizan bacanya bisik-bisik, kira-kira Ali bisa melanjutkan nggak? Oke, kita mulai ya. Siap? Konsentrasi. Mulai. Kita acak ya. Mulai dari judul, tolong bacakan. Kita tunjuk yang rapi. Kita tunjuk. Tolong bacakan Keizan. Larangan memukul teman. Di suatu sekolah dasar sedang terdapat hari yang penting. Stop. Lanjut Ali. Hari di mana pemenang lomba Agustusan akan diumumkan. Lanjut Zea.
Saat itu, para siswa kelas 3 SD pergi keluar kelas sambil berlarian mencari tempat untuk mendengarkan pengumuman lomba. Stop, lanjut Sharon. Para pemenang lomba akan mendapatkan hadiah. Stop, lanjut Juang. Begitu pula dengan Zahra sangat antusias dan bersemangat mendengarkan pengumuman dari guru. Stop, lanjut Tamam. Zahra berdiri di barisan paling depan agar dia langsung bisa mendengar namanya disebut sebagai pemenang lomba, dan tiba-tiba saja Zahra terjatuh didorong oleh Riris. Stop, lanjut Adani. Zahra yang tidak terima langsung memarahi Riris dan menanyakan alasan Riris mengapa mendorongnya. Stop, Raka Gaisan. Boleh dibantu teman kelompoknya? Riris mengatakan bahwa ia ingin berada pada barisan paling depan. Stop, lanjut Marinda. Zahra pun tidak mau mengalah. Stop, lanjut Zaki. Merasa tak senang, akhirnya Riris pun melabuhkan tamparannya pada pipi Zahra. Stop, lanjut Akila. Guru menanyakan pada Riris bagaimana ia bisa mengukur temannya sendiri. Stop, lanjut Mirza. Riris mengaku melihat tayangan di TV sehingga dia melakukan itu. Ya, menirunya ya. Stop, lanjut Rashid. Akhirnya guru memberi nasihat kepada Riris bahwa yang ia lakukan itu tidak baik. Stop, lanjut Adel. Kurang keras nak, ulang lagi. Riris pun menjadi menyesal atas perbuatan ia lakukan itu tidak baik. Yang ia lakukan pada Zahra. Stop, lanjut Gania. Setelah keluar dari ruang BK, Riris mencari dan menghampiri Zahra. Stop, lanjut Raka Pratama. Riris meminta maaf kepada Zahra atas perbuatan yang menyakiti Zahra. Oke. Ceritanya sama nggak dengan cerita yang kalian dengar tadi? Nah, tadi hanya sebagian kecil yang mana ya, tapi sebagiannya 95% kalian bisa melanjutkan estafet bacanya. Berarti hebat semuanya ya. Berarti kalian sudah fokus, sudah konsentrasi. Nah, sekarang anak-anak, dari cerita yang sudah kalian dengarkan tadi, kemudian sudah kalian baca estafet baca, sekarang tugasnya Bu Sinta minta kalian sesuai kelompok masing-masing diskusikan apa yang sudah kalian baca itu. Kemudian diskusikan pembagian. Nanti kalian presentasikan ke depan. Ada yang bagian pembuka dari salam, mengenalkan nama-nama teman kelompoknya, menyebutkan nama kelompoknya. Ya, coba Bu Sinta tuliskan ya. Apa saja yang ya? Boleh. Nah, pertama yang harus kalian sampaikan ketika presentasi. Pertama, pembukaan dulu ya. Pembukaan. Nah, di sini pembukaannya kalian dari salam, menyebutkan nama kelompok, memperkenalkan siapa saja yang menjadi kelompoknya ya. Misalnya Assalamualaikum, kami dari kelompok Matahari, yaitu ada Radani, Alefa, Adel, Gania gitu ya. Kemudian yang kedua intinya jadi cerita atau cerita yang kalian. Coba kelompok siapa yang udah selesai? Ini kelompok apa namanya? Kelompok dua. Boleh di nama kelompoknya bukan angka. Ya.
presentasikan tentang teks narasi yang sudah kami baca. Nah, bagi-bagi siapa yang mau menyampaikan. Kemudian sama inti cerita, ini banyak yang nanya tuh. Tadi inti ceritanya apa Bu Guru? Tuh, boleh silakan duduk. Nah, inti ceritanya sesuai LKPD yang kalian sampaikan tadi, tapi boleh ditambah-tambah. Yang ini, kami akan mempresentasikan tentang cerita yang sudah kelompok kami baca, yaitu berjudul Larangan Memukul Teman. Misalnya ya, di sini ceritanya tentang apa? Dijelaskan, sebutkan nama tokohnya siapa aja. Jadi nggak usah dibaca semuanya, inti-intinya saja ya yang ingin kalian sampaikan ya. Kemudian sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab itu nanti misalnya bagian kelompok mawar tadi udah membuka, udah inti. Nanti ada lagi satu orang yang teman-teman ada yang ingin ditanyakan tidak, misalnya ya kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, paham tuh? Coba kelompok siapa dulu yang mau berani maju ke depan? Kelompok siapa? Oke, ini dulu. Kelompok Macan FC. Boleh silakan. Yang lainnya dengarkan ya. Boleh sambil di bawah boleh. Kalau lupa-lupa boleh sambil di bawah. Oke. Tidak ada suara yang lain. Dalam hitungan 3 tidak ada suara lagi. 1, 2, 3. Tepuk diam. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Macan FC akan menceritakan cerita larangan memukul teman. Di sini ada Kezan, Mirza, Tamam, dan Abrizan. Oke, silakan lanjut. Siapa yang mau menyampaikan lagi? Ini ceritanya. Inti cerita di sini ada dua tokoh yang bernama Zahra dan Riris. Mereka ini bersekolah di sekolah dasar. Jadi di sekolah ini ada lomba Agustusan. Para pemenang lomba Agustusan akan diumumkan. Saat itu para siswa kelas 3 pergi keluar kelas sambil berlarian mencari teman untuk mendengarkan pengumuman lomba. Para pemenang lomba Agustusan akan mendapatkan hadiah. Begitu pula dengan Zahra. Zahra sangat antusias dan bersemangat mendengarkan pengumuman dari guru. Oke, coba bagian lain. Boleh menggunakan bahasa sendiri, Tamam, nggak harus baca. Nah, lebih bagus nilainya kalau nggak baca. Coba dari yang mau Tamam baca, apa yang ingin Tamam sampaikan? Pesan moral. Zahra berdiri di barisan paling depan, namun tiba-tiba saja Zahra didorong oleh Riris. Lalu Zahra pun marah kepada Riris dan menanyakan alasannya kenapa mendorong Zahra. Riris pun menjawab, Riris ingin di barisan paling depan. Oke, boleh Mirza, lanjutkan. Pesan moralnya kira-kira apa? Pesan moralnya dari sini kita kalau mau barisan paling depan atau mau yang lain jangan emosi, jangan memukul, dan kalau keceplosan memukul atau berkata yang tidak baik mengejek, kita harus berlangsung meminta maaf. Oke, boleh sesi tanya jawab. Teman-teman,
teman-teman, sekarang ada yang bisa dibantu? Ada yang bisa ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan nggak katanya? Ada nggak yang mau nanya? Kami kakinya turun. Sudah paham dari yang disampaikan teman-temannya? Sudah. Sok penutup. Apa sampai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri tepuk tangan untuk temannya. Kelompok macan nasi katanya. Boleh kelompok perempuan siapa nih? Gantian. Kelompok mawar siap? warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok harimau terdiri dari Santi, Adio, Zea, dan Anita. Kami akan menceritakan larangan memukul teman. Didapat oleh kami. Yang keras ya suaranya. Judulnya adalah kami larangan memukul teman. Di suatu sekolah dasar Bagus, sedang coba merayakan dikasih. hari yang penting, hari di mana pemenang lomba Agustus akan diumumkan. Saat itu saya itu para siswa kelas 3 SD pergi ke lapangan untuk mendengarkan pengumuman. Para pemenang lomba Agustus akan mendapatkan hadiah. Pula dengan Zahra sangat antusias dan bersemangat pengumuman untuk mendengarkan pengumuman itu. Zahra berdiri di barisan paling depan agar bisa lebih jelas untuk mendengarkannya. Lalu tiba-tiba dari barisan selama ada yang ngomong Zahra, lalu Zahra pun terjatuh. Oke, coba langsung sampaikan pesan moralnya. Mau siapa? Ya. Pesan moralnya di sini itu tidak boleh serakah, dan kalau misalnya kita diada di barisan paling depan atau barisan paling belakang yang bisa Oke, boleh teman yang lain mau menyampaikan apa? Ayo. Dia apa dia? ada yang mau ditanyakan. Apakah ada yang mau ditanyakan katanya? Ah, sok, boleh penutup. Terima kasih Yang keras katanya nah. Terima kasih sudah mendengarkan teks Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Oke, catatannya suaranya harus keras ya supaya terdengar oleh teman-temannya yang lain. Kelompok siapa lagi? Kelompok siapa? Ibu, sok. Silakan. Oke, dalam 3 tidak ada suara. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, pagi hari ini kelompok itu saya Juang dan Eva akan menceritakan cerita yaitu larangan memukul teman. Pada suatu hari di sekolah dasar ada lomba Agustus karena ada pengumuman dari guru siapa pemenang dari lomba Agustus tersebut. Zahra
di barisan paling depan. Lalu Bu Guru menasihati Riris sambil Riris pun mendengarkan guru. Lalu Riris pun sadar bahwa perbuatannya itu sangatlah salah dan sampai menyakiti temannya Zahra. Lalu saat Riris keluar dari ruang BK, Riris langsung menghampiri Zahra dan meminta maaf kepada Zahra. Jadi pesan moral di sini adalah jangan hidup itu seperti roda yang sedang berputar. Jika kau di atas, hati-hatilah kau akan di bawah. Jika kau di bawah, harusnya bersenang karena kau ingin di atas. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Yang ingin ditanyakan? Udah. Sekian dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok ibu. Tepuk tangan untuk kelompok ibu. Pak, barusan kelompok ibu menjelaskannya tanpa melihat sama sekali. Berarti sudah paham ya, sudah tahu apa yang ingin disampaikan. Pesan moralnya juga jelas di situ ya. Oke, dua kelompok lagi ya. Tamam. Tamam. Oke. Ini kelompok ibu udah bagus ini dapat bintang nanti ya. Oke, kelompok yang belum? Oke, kelompok ini dulu deh Mawar. Kelompok Mawar. Oke, ayo kita hargai temannya. Nih kelompok macan nih dari tadi Tamam sama Ebrizan. Ya, dengarkan. Menghargai teman yang berbicara di depan. Paham tuh? Oke, tidak ada suara lagi. Dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bunga Mawar akan menjelaskan teks naratif tentang larangan pertama yang terdiri dari Kamera, Nadir, Akila, Kaisa, dan Sera yang akan dibacakan oleh masyarakat pada bentuk judul dari cerita ini adalah larangan memutus teman. Pada suatu hari di sekolah dasar terdapat hari saat itu akan diumumkan pemenang lomba habis lisan. Semua kelas berlarian untuk mendapatkan pemenang akan mendapatkan hadiah. Zahra menjadi tempat duduk yang paling dekat sehingga dia bisa mendengar namanya disebut sebagai pemenang kelas. Saat Riris mendorongnya dari depan dari belakang dan Zahra pun marah dan menanyakan kenapa dia mendorong Zahra. Kak Riris mengatakan kalau dia ingin duduk di barisan paling depan. Zahra tidak mau mengalah. Riris merasa tidak senang. Riris akhirnya menampar ini Zahra sampai akhirnya merah. Guru pun menanyakan kenapa dia memukul Zahra. Dia mengaku kalau dia melihat tayangan di TV dan dia melakukannya. Guru akhirnya menasihatkannya agar tidak melakukan itu lagi karena itu tidak baik. Setelah dari ruang BK, Riris mencari dan meminta maaf kepada Zahra atas perbuatannya yang tidak baik. Zahra pun memaafkan Riris dan mereka pun berteman baik selamanya.
keadaan Riris mulai membaik katanya setelah itu? Ya. Ya, karena sudah maaf-maafan ya. Oke, boleh lanjut penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh beri tepuk tangan untuk kelompok bawah tadi. Iya, alhamdulillah ya, kelompok hebat-hebat ya. Tadi berani menyampaikan apa yang sudah dibaca dan sudah didengarkan. Nah, anak-anak, Istiadah dan kelas 3 adik. Hari ini hebat semuanya ya. Mulai dari percaya diri kalian, keberanian kalian, konsentrasi tadi mendengarkan ceritanya, hebat semuanya kelas 3 adik hari ini ya. Nah, kira-kira dari pembelajaran hari ini ada yang bisa menyampaikan nggak? Apa sih manfaat kita belajar hari ini barusan itu? Ayo. Saran, Ancur mana? Saran yang keras. Oh, manfaatnya kita jadi lebih baik dan punya banyak teman. Manfaat belajar tadi apa kira-kira yang bisa kalian dapat? Sok dua. Ya. Oh, hebat. Dapat memperluas ingatan otak kita, daya ingat kita. Kayak Juang udah didengar tadi, terus baca. Kemudian Juang tadi menyampaikannya harus baca nggak? Enggak, karena Juang didengerin fokus, Juang baca fokus. Jadi daya ingat Juang tinggi, katanya bagus ya. Sekali lagi ada yang mau menyampaikan? Gania, boleh? Oh, itu mah pesan dari cerita tadi. Mau mengurangi bertengkar dengan teman, kata Gania. Nah, berarti itu tadi tidak patut kita contoh ya. Jadi di dalam kelas 3 ini semuanya adalah keluarga, sahabat ya. Jadi tidak ada yang bertengkar. No bully-bully ya. Paham toh? Ada yang ingin ditanyakan untuk hari ini pembelajaran? Oke, boleh beres-beres. Nah, kita siap-siap pulang. Pimpin doa kembali. Kaliannya boleh maju lagi. Ame. Ya. Ayo Ame, pimpin lagi doa. Sambil beres-beres dulu nah ya, beres-beres. Boleh masukin selasinya dulu. Nah, beres-beres. Nah, kita boleh boleh duduk dulu semuanya, disimpan dulu di lacinya nak. Terima kasih Ame. Bu Sinta pilih kelompok yang rapi boleh pulang di rumah.